Salah satu rekomendasi Munaslup Partai Golkar adalah meminta Ketua Umum Setia Novanto untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan pemilu Presiden 2019. Rekomendasi ini kemudian memunculkan spekulasi Golkar telah pasang ancang-ancang untuk memberikan dukungan bagi Jokowi dalam Pilpres 2019. Mengapa sejak jauh hari Golkar seakan telah menaikkan kontrak politik untuk mengusung Jokowi untuk Pilpres 2019? Bukankah dinamika politik masih sangat cair dalam tempo 3 tahun ke depan? Atau sikap Golkar ini merupakan bagian dari strategi politik yang dimainkan Golkar terhadap pemerintahan Jokowi pasca terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai berlambang beringin itu? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid serta pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Pak Nurdin dan juga Mas Hanta Yuda. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ya, ini selamat dulu sebelumnya atas penyelenggaraan Munaslup yang lancar dan tanpa ada gangguan yang berarti. Terima kasih. Nah, yang jadi sorotan adalah salah satu rekomendasinya nih Pak Nurdin nih, yang dispekulasikan bahwa sudah mengambil ancang-ancang untuk mendukung Jokowi maju Pilpres 2019. Bisa tolong dijelaskan Pak Nurdin? Saya kira setiap peristiwa politik pasti menarik perhatian, apapun pusat politiknya. Ini bukan ancang-ancang, ya. Ini sebuah pengkajian, pendalaman dari teman-teman DPD Partai Golkar se-Indonesia bahwa kita mencermati apa yang menjadi kebijakan, program pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya pembangunan infrastruktur. Kita baru memahami betul bahwa ketika beliau kampanye dulu, ya, ada namanya tol laut, ya. Kita baru sadar sekarang bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan sekarang diwujudkan. Hari ini beliau mewujudkan yang namanya tol laut itu dalam bentuk bangunan infrastruktur. Sebetulnya tujuannya bukan sekedar untuk memperlancar, mempermudah sarana komunikasi dan sebagainya, memperlancar jalur perekonomian, tapi yang lebih penting dari gagasan Bapak Presiden adalah untuk menyatukan NKRI. Ini sebuah kebijakan terobosan yang sebetulnya perencanaannya mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu, tapi baru sekarang bisa diwujudkan. Yang kedua adalah kita lihat gebrakan Bapak Presiden sekarang adalah membangun Indonesia dari desa. Ini betul-betul mengedepankan pembangunan yang pro rakyat. Nah, ini searah, seirama dan sejalan dengan visi negara kesejahteraan. Inilah sebuah peninggalan dari Pak Abu Rizal Bakri, ya, yang diputuskan dalam Munas Bali tahun 2014. Kemudian lebih dipertajam lagi di dalam Munas 2016 ini, yaitu visi Partai Golkar negara kesejahteraan. Harapan kita 2045 insya Allah Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Amin. Nah, salah satu hal yang paling penting di sini adalah terwujudnya pertumbuhan yang tinggi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan yang drastis, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja yang merata bagi seluruh anak bangsa. Nah, ini sejalan dengan visi negara kesejahteraan. Oleh karena itu kemudian tidak mungkin Partai Golkar bisa mewujudkan visi negara kesejahteraan kalau tidak bersama kekuasaan atau tidak berkuasa. Itu nggak mungkin. Nah, kita melihat sekarang langkah-langkah Bapak Presiden Jokowi searah betul dengan visi negara kesejahteraan. Oleh karena itu maka kita menyatakan bahwa kita perlu komunikasi politik, komunikasi keluarga dengan Pak Jokowi secara pribadi untuk mempersiapkan tahun 2019. Bagaimana sikap beliau? Nah, kalau beliau masih ingin menjadi presiden, maka pasti Golkar insya Allah akan mencalonkan beliau. Karena searah, seirama betul dengan visi negara kesejahteraan. Tapi Golkar udah pamit dari KMP belum nih Pak Nurdin? Oh, KMP, Golkar tetap di KMP, tapi bukan lagi sebagai kelompok penyeimbang, sebagai forum silaturahmi. Nah, kita mendukung pemerintah, perlu saya jelaskan bahwa ide dasar kelahiran Partai Golkar itu adalah mendukung pemerintah, bukan untuk mendukung orang. Artinya siapapun yang menjadi presiden, itu maka wajib Partai Golkar mendukungnya. Kenapa? Karena Partai Golkar didirikan, dibentuk, dilahirkan untuk mendukung pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Nah, oleh karena itu maka kita mendukung pemerintah itu sejak pada bulan Rapimnas, pada bulan Januari yang lalu. Nah, hanya dikukuhkan di Munaslup yang baru saja kita selesai laksanakan itu. Oke, tapi ini kan disambut oleh Hendrawan Supratikno yang menyatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Nah, ini dukungan ini bersyarat nggak? Oh, sama sekali tidak ada. Kita pun tidak pernah menyampaikan sama sekali kepada Bapak Jokowi. Belum pernah. Oleh karena itu kenapa kita mengatakan
memberi mandat kepada Ketua Umum Pak Setia Novanto dan Pak RB Ketua Dewan Pembina untuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi kekeluargaan. Karena kita sama sekali belum pernah berbicara dengan Pak Jokowi, belum pernah. Mungkin beliau karena sedang di luar negeri, mungkin beliau belum tahu bahwa ada rekomendasi dari Munaslup. Karena kita sama sekali, oleh karena itu, kenapa kita menyatakan perlu komunikasi politik untuk menjaga etika. Kita harus menyampaikan dulu secara kekeluargaan kepada beliau sesuai dengan asas Partai Golkar, yaitu asas kegotong royong dan asas kekeluargaan. Kita etikanya kita menyampaikan dulu kepada Bapak Jokowi, ya, bahwa kita ada niat, kita ada tekad untuk mempercepat prosesi visi negara kesejahteraan. Maka Golkar ingin bersama Bapak Jokowi untuk membangun negeri ini. Oke, saya ke Mas Hanta dulu. Ini bagaimana Anda melihat langkah Golkar jauh-jauh hari ini, masih ada 3 tahun dari tahun 2019, begitu Setnov terpilih langsung menyatakan dukungan untuk Jokowi 2019. Ya, saya membacanya dalam 2 hal ya. Pertama, ini bagian dari kesepakatan, deal politik, hasil negosiasi dan sebagainya, ujungnya dengan terpilihnya Pak Setia Novanto, lalu konsekuensi lain-lainnya adalah harus mendukung Pak Joko Widodo. Itu bisa iya, seperti Pak Hendrawan katakan, mungkin ada apa namanya kesepakatan politik yang dibangun di sebelum Munaslup, bisa. Tetapi yang kedua bisa dibaca ini sebagai strategi dari Partai Golkar. Strategi dari Partai Golkar ketika Setia Novanto terpilih, kita harus akui kekuatan Pak Setia Novanto itu di internal. Beliau pasti punya kepiawaian dalam soal lobby, negosiasi, menyatukan kelompok, vaksin dan sebagainya, iya. Tetapi tantangannya ketika terpilihnya Pak Setia Novanto ada di eksternal. Bagaimana Golkar butuh figur juga, butuh figur, dan Pak Setia Novanto tentu dalam akseptabilitas elitnya luar biasa kuat, tetapi di publiknya itu punya hambatan, punya tantangan katakanlah. Nah, pintarnya, cerdiknya Golkar, jadi ketika Setia Novanto jadi ketua umum, lalu yang menjadi simbol sebagai capresnya bukan Setia Novanto, kira-kira gitu yang dikirim. Tradisi sebelumnya kan selalu mengatakan ketua umum itu menjadi calon presiden, tapi itu buru-buru mengatakan adalah Pak Joko Widodo, meskipun belum final. Hampir final sepertinya. Nah, ke Pak Joko Widodo. Itu yang menarik. Di sisi yang lain kita tahu bahwa PDI Perjuangan sebagai partainya Pak Jokowi pun belum ada kepastian akan mendukung Pak Jokowi lagi atau tidak. Itu masih dinamis. Yang menarik justru Golkar belum 1 hari, baru Munaslup menegaskan akan mendukung Pak Joko Widodo. Nah, ini yang kalau dari segi strategi politik, Golkar ingin mengasosiasikan kuat, mengasosiasikan figur Joko Widodo ke Golkar, kira-kira gitu. Jadi kalau masyarakat nanti menjelang pemilu kan biasanya terbelah, yang puas dan tidak puas dengan pemerintah. Dulu di era Pak SBY juga begitu. Yang tidak puas dengan kinerja pemerintah itu cenderung ke partai di luar pemerintahan. Mungkin yang mendapatkan insentif dari pemilih seperti ini adalah Gerindra. Yang kedua, masyarakat yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Pertanyaan kemana nanti? Itu yang menarik. Ke Golkar atau ke PDI Perjuangan? Golkar ingin lebih awal, mungkin ingin mendapatkan secara kekuatan elektoral, ingin mengasosiasikan kuat bahwa Jokowi ada Golkar. Meskipun itu belum tentu. Karena publik jangan-jangan membacanya Jokowi adalah PDI Perjuangan. Kendati pun ada dinamika yang cukup kencang ya, antara hubungan tidak sepenuhnya selalu baik. Nah, tetapi itulah tantangan bagi Golkar. Golkar biasanya selalu 5 tahun berada di parlemen, dia memegang pendulum kekuasaan di parlemen. Tetapi juga harus hati-hati ketika Wapres juga ketua umum Golkar, di pemilu 2009 Golkar justru mendapatkan degradasi suara 7%. Maksud saya adalah harus dihitung betul. Jangan sampai terlalu cepat lalu kemudian tidak memberikan dampak elektoral kepada Golkar. Kalau soal Golkar masuk ke pemerintahan 3 tahun, tadi Pak Nurdin, Ketua Harian, selamat ya, Perdana Menteri di Golkar, itu saya tidak meragukan. Golkar ini sudah teruji dalam mengelola kekuasaan, paling pandai berselancar di dinamika gelombang kekuasaan ketimbang di luar. Kalau di luar bukannya Golkar yang punya pengalaman, partai lain. Nah, kalau soal itu saya tidak meragukan. Cuma yang perlu dikaji lagi adalah apakah perlu? Kalau saya lebih cenderung untuk membangun demokrasi, masukan dari Golkar, akan lebih menarik ketika Munaslup Golkar mengatakan bahwa Golkar ingin membangun tradisi baru. Tradisi baru itu apa? Ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden, itu sudah positif. Lalu membuka, kemarin saya harus apresiasi proses demokrasi proseduralnya relatif baik di sana dipimpin oleh Pak Nurdin. Kalau Golkar di Munaslup kemarin menghasilkan kita akan mengadakan proses pemilihan atau pencapresan dengan cara konvensi yang demokratis, itu lebih luar biasa lagi.
akan memberikan manfaat yang besar. Itu dari perspektif luar saya melihatnya, akan menggairahkan infrastruktur partai, terlibat semua kader, kemudian memberikan citra positif kepada Golkar, dan itu menjadi pesta demokrasi yang luar biasa. Tetapi bukan konvensi seperti era Pak Akbar, melibatkan publik, memenangkan di dapil mana, memenangkan di Sumatera Utara capresnya. Dan kalau Pak Jokowi ikut di situ, tambah lagi, Golkar akan mendapatkan dampak luar biasa menurut saya. Ketimbang misalnya terlalu pagi, kemudian sudah mengatakan mendukung Pak Joko Widodo. Oke, Kan jadi dinamikanya masih 3 tahun. Harus berhati-hati juga dengan dukungan yang memang dianggap terlalu dini ya. Iya. Ya. Ya, kita langsung ada ya, ini rupanya menarik sekali nih tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Ada penelpon langsung yang sudah bergabung dengan kita, Pak Rudi dari Klender. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, abang-abang yang di studio lah. Jadi gini, maksud saya kita apresiasi dengan terpilihnya Ketua Golkar yang baru ini. Mudah-mudahan dengan adanya Ketua Golkar yang baru ini dapat membawa Golkar ke lebih yang cerah lagi, lebih baik lagi. Cuman menurut saya kalau Golkar mau di 2019 untuk naik power untuk lebih bagus lagi, langkah baiknya cobalah Tommy Soeharto untuk jadi capres di Golkar. Saya yakin pasti akan berubah itu Golkar itu. Oke, makasih, begitu aja berita satu. Baik, Pak Rudi, terima kasih banyak. Kami sudah catat masukannya dan kita akan diskusikannya nanti di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu, Bapak-Bapak. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.